Coba deh kamu bayangin sebuah skenario peretasan atau perampokan tingkat tinggi. Pasti yang kebayang di kepala kita itu sosok peretas pakai hoodie gelap, ngetik kode super cepat di ruangan gelap buat nembus firewall yang berlapis-lapis kan? Tapi, kenyataannya ternyata jauh lebih mengejutkan. Di pembahasan kita kali ini, yang diangkat dari buku Social Engineering, The Science of Human Hacking, karya Christopher Hadnach, kita bakal ngebongkar sebuah realitas baru. Sistem yang paling rentan di dunia saat ini tuh bukan terbuat dari silikon atau barisan kode komputer. Sistem itu terbuat dari neuron. Yap, sistem itu adalah otak kita sendiri. Gimana jadinya kalau celah keamanan terbesar itu ternyata bukan di password atau sistem keamanan kamu, melainkan diri kamu sendiri? Nah, kedengarannya emang agak provokatif ya, tapi jujur aja, inilah inti dari yang namanya social engineering atau rekayasa sosial. Penyerang yang paling sukses sekarang ini udah nggak mau lagi buang-buang waktu nyoba ngeretas algoritma enkripsi yang super ribet. Enggak, mereka justru ngeretas cara kita berinteraksi, cara kita berempati, dan gimana cara kita ngambil keputusan. Singkatnya, mereka ngerubah diri kita jadi celah keamanan yang paling fatal. Nah, buat mahamin gimana prosesnya, kita punya semacam cetak biru peretasan pikiran manusia nih. Kita bakal mulai ngebahas target utama, yaitu otak manusia, terus masuk ke fase pertama, yaitu intelijen OSN, lanjut ke seni menyamar, ngebongkar psikologi pengaruh, dan terakhir pastinya, gimana strategi bertahannya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Target utama, otak manusia. Pernah mikir nggak, kenapa peretas harus repot-repot nulis malware yang rumit kalau ternyata ada orang yang dengan sukarela bukain pintu buat mereka? Jawabannya itu ada di biologi kita sendiri. Seorang pakar bernama Dr. Alan Langer ngebuka wawasan kita dengan ngebagi kondisi pikiran jadi dua, mode alfa dan mode beta. Gini, coba bayangin mode alfa itu kayak waktu kamu lagi nyetir santai di jalan tol yang lurus dan sepi banget. Pikiran kamu kemana-mana, tubuh gerak otomatis, bener-bener lagi autopilot deh. Nah sebaliknya, mode beta itu ibarat kamu lagi nyetir di tengah badai yang lebat. Kamu pasti waspada, merhatiin jalan banget dan mikir kritis kan? Masalahnya, para peretas sosial ini tahu banget soal ini. Mereka bakal ngelakuin segala cara buat nahan kamu terus ada di mode alfa. Mereka nggak pengen kamu mikir panjang, mereka cuma pengen kamu langsung bereaksi. Dan kamu tahu seberapa parah efeknya kalau kita terus-terusan di mode alfa? Dari data tahun 2017 aja, lebih dari 80%, iya 80% loh, pelanggaran data itu ternyata ngelibatin taktik rekayasa sosial. Gila kan? Serangan kayak gini tuh biayanya murah banget, risikonya kecil buat si penyerang, tapi keuntungannya masif. Kamu bisa aja ngabisin miliaran rupiah buat beli software keamanan paling canggih sejagat raya, tapi kalau ada satu aja karyawan yang tertipu dan ngeklik satu tautan palsu, boom! Semua pertahanan canggih itu langsung runtuh saat itu juga. Lanjut ke fase berikutnya, fase pertama, Intelligence OSINT, alias fase pengintaian. Disinilah aksi peretasan bener-bener dimulai. Jadi, serangan ini tuh nggak ada ceritanya terjadi secara tiba-tiba. Jauh sebelum si peretas ini ngucapin halo ke kamu, ada persiapan super matang di balik layar yang namanya OS Intel atau Open Source Intelligence. Coba deh kamu bayangin papan detektif di film-film yang penuh sama foto, catatan, dan benang merah yang saling nyambung. Nah, kira-kira kayak gitulah. Mereka ngumpulin informasi secara legal dari internet buat ngebangun profil lengkap targetnya. Bahkan sebelum nyentuh jaringan komputer perusahaan sama sekali, mereka udah tahu banyak soal hidup kamu. Terus, apa sih yang mereka cari? Ternyata hal-hal sepele yang sering banget kita abaikan. Misalnya nih, foto di medsos yang nggak sengaja nampilin ID card kantor, atau gimana gaya berpakaian karyawan di sana, sampai hobi apa yang sering dilakuin pas weekend. Di materi yang kita bahas ini, penulisnya bahkan cerita kalau dia pernah cuma duduk-duduk doang di lobi sebuah perusahaan. Dia cuma ngamatin gerak-gerik orang, ngeliatin siapa yang kelihatan gugup, siapa yang gampang diajak ngobrol. Observasi sesederhana itu loh ternyata bisa jadi amunisi yang mematikan banget buat ngebangun kepercayaan dan menyelinap masuk dalam hitungan detik. Sekarang kita masuk ke bagian 3, seni menyamar dan pretexting. Ini adalah momen di mana topeng mulai dipakai. Nah, setelah ngerasa profil kamu udah cukup lengkap, tiba waktunya mereka beraksi pakai topeng. Teknik ini namanya pretexting. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar nyamar pakai kumis palsu atau kacamata hitam ya. Ini lebih ke nyiptain sebuah realitas baru yang kerasa masuk akal banget di kepala kamu. Ada satu cerita gila di mana sebuah tim penguji keamanan sengaja pakai seragam, bawa ID card palsu, dan pura-pura jadi auditor kepatuhan, standar. Dengan percaya dirinya, mereka jalan ngelewatin satpam, dan tebak, mereka berhasil masuk sampai ke dalam ruang brankas ATM sebuah bank.
Kok bisa semulus itu? Karena bank itu emang kebetulan lagi jadwalin audit. Jadi skenario fiktif si peretas ini benar-benar cocok sama realitas yang lagi ditunggu-tunggu targetnya. Benar-benar mulus ngejembatanin celah persepsi itu. Tapi modal seragam doang tuh nggak akan cukup. Mereka juga harus bisa ngomong pakai bahasa kamu. Disinilah mereka pakai modal komunikasi desk buat ngebaca kepribadian targetnya. Gini contohnya, kalau kamu itu tipe dominan yang sukanya cepat dan langsung ke inti, mereka bakal ngomong to the point. Beda lagi kalau kamu itu tipe cermat, mereka malah bakal menghujani kamu sama detail dan jargon teknis biar kamu yakin. Intinya, mereka itu ngukur kamu, niruin bahasa tubuh kamu, dan ngucapin persis apa yang otak kamu pengen dengar. Semua ini dilakukan biar kamu ngerasa nyaman, ngerasa nyambung, dan ujung-ujungnya kamu bakal terus terjebak di mode alpha tadi. Lanjut ke bagian 4, senjata rahasia kita, psikologi pengaruh. Disinilah pikiran kita benar-benar dimanipulasi. Begitu koneksi dan rasa percaya tadi udah terbangun, nah selamat datang di ruang mesin peretasannya. Disinilah mereka mulai neken tombol-tombol psikologis kita. Mengadopsi prinsip dari Dr. Robert Cialdini, para peretas ini ngebajak sifat dasar kemanusiaan kita. Mereka bisa pakai prinsip timbal balik, misalnya dengan ngasih bantuan kecil, biar kita ngerasa punya utang budi. Atau mereka mainin otoritas dengan gaya seolah-olah mereka itu bos atau manajer kita. Kombinasi dari trik-trik ini tuh tanpa kita sadari bakal memicu otak buat ngelepasin hormon oksitosin. Ya, molekul yang secara biologis tugasnya bikin kita ngerasa percaya sama orang lain. Licik banget kan? Tapi tentu aja, kita harus narik garis etis yang tegas di sini, antara pengaruh dan manipulasi. Keduanya ini kayak dua sisi koin, tapi dengan niat yang beda jauh. Kalau pengaruh, itu sifatnya ngebimbing. Kamu dituntun buat ngambil keputusan yang balik, tapi pada akhirnya kamu yang megang kendali. Nah, kalau manipulasi yang dipakai sama peretas kriminal, tujuannya jelas, merampas kendali dan kebebasan kamu buat milih. Mereka bakal nyuntikin rasa takut yang luar biasa. Pernah denger kan kasus orang ditelepon tengah malam, panik dibilang rekeningnya lagi dikuras, dan dipaksa ngasih kata sandi detik itu juga? Nah, rasa panik dan takut itulah yang langsung mematikan fungsi logika di otak kita secara total. Ini nih bedanya sama peretas profesional yang kerjaannya emang nguji sistem keamanan perusahaan. Mereka pegang teguh satu aturan emas. Tinggalkan target dengan perasaan yang lebih baik setelah bertemu denganmu. Jadi kalaupun mereka berhasil nipu seorang karyawan pas lagi simulasi, tujuannya tuh murni 100% buat edukasi. Pas nanti kedoknya dibuka, si karyawan ini harus ngerasa dapat wawasan baru yang berharga. Bukan malah ngerasa dipermaluin, diintimidasi, atau ngerasa bodoh. Oke, kita sampai di bagian 5. Strategi bertahan, metode MAPPP. Gimana cara kita ngelindungin diri? Jujur, dengar betapa canggihnya manipulasi ini mungkin bikin kita agak ngeri ya. Kalau yang jadi celah itu sifat alami manusia itu sendiri, emangnya kita bisa menang? Bisa dong. Jawabannya ada di protokol yang namanya MAPP, atau Mitigation and Prevention Plan. Ini tuh ibarat cetak biru paling ampuh buat ngerubah rasa takut yang pasif menjadi benteng pertahanan proaktif yang berlapis-lapis. Coba kita bedah satu-satu pakai analogi seni bela diri deh. Kalau kamu baru pertama kali belajar bela diri, kamu pasti bakal kena tonjok terus kan? Kenapa? Karena kamu belum bisa ngebaca arah pukulan lawan. Makanya, langkah pertama itu identifikasi. Belajar ngenalin bentuk serangannya kayak apa. Habis itu, masuk ke kebijakan. Ini bukan sekedar aturan kaku di atas kertas ya, tapi prosedur jelas. Misalnya, gimana sih cara pastiin identitas orang yang nelpon? Terus, lakuin pemeriksaan rutin oleh profesional, dan yang paling penting, jalanin program kesadaran keamanan yang benar-benar dipraktekkan secara nyata sama semua orang di kantor. Ada satu pelajaran penting yang pengen banget saya tekankan di sini. Mau seberapa mahalnya software keamanan yang kamu beli, itu nggak bakal bisa nyelamatin kamu dari rekayasa sosial. Keamanan yang sesungguhnya itu adalah sebuah budaya. Kalau perusahaan ngukum karyawannya cuma gara-gara nggak sengaja ngeklik tautan phishing, itu malah bakal nyiptain budaya ketakutan. Karyawan jadi nutupin kesalahannya. Padahal sebaliknya, dukungan yang positif dan edukasi yang terus-menerus, itulah yang bakal nyiptain firewall manusia yang benar-benar solid dan susah ditembus. Pada akhirnya, pembahasan kita kali ini mestinya bakal ngerubah cara kamu ngelihat interaksi sehari-hari. Besok, misalnya tiba-tiba ada orang yang nelpon ngaku-ngaku dari bank kamu, atau mungkin ada orang asing senyum ramah banget minta tolong ditahanin pintu kantor yang lagi kekunci, saya harap kamu bakal berhenti sejenak. Tarik nafas dan ingat lagi gimana cara kerja otak kita tadi. Pertanyaannya sekarang, pas momen kritis itu benar-benar datang ke kamu, apa kamu bakal biarin diri kamu dikendalikan autopilot di mode alpha, atau kamu bakal ngambil alih kendali sepenuhnya dan masuk ke mode beta? Pilihan itu ada di tangan kamu. Tetap waspada dan jangan pernah berhenti belajar ya.